Baik, selamat pagi teman-teman semua. Izin hormat mengganggu atas aktivitas kita pada pagi hari ini. Tentunya yang pertama-tama saya hormati kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tingkatnya rekan-rekan guru yang saya kasih. Sebagai insan beriman patut kita menyampaikan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingannya kita boleh hadir pada kesempatan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada tempat yang kedua ini izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dari materi yang akan saya bawakan ini kepada rekan-rekan guru untuk kita pertimbang pikirkan secara bersama dalam pembelajaran baik di kelas maupun di lembaga kita ini. Baik, kita mulai dengan kegiatan kita, dan presentasi ini saya ambil tentang membangun gaya hidup sehat dan bugar. Itu topik kita pada hari ini. Tentu dari poin membangun gaya hidup sehat dan bugar ini adalah latar belakang yang memberikan motivasi kepada saya untuk masuk kepada ketiga poin. Salah satunya yaitu kebiasaan hidup sehat dan kebugaran tubuh sangat penting untuk anak-anak sekolah dasar karena merupakan masa penting dalam pengembangan fisik dan mental. Namun banyak anak yang cenderung kurang bergerak dan lebih sering bermain handphone sehingga mereka jarang melakukan aktivitas gerak. Dan poin kedua, kebiasaan makan tidak sehat, kurang olahraga dan gaya hidup kurang aktif beresiko menyebabkan masalah kesehatan pada anak seperti obesitas, tahan tubuh lemah, dan penurunan konsentrasi belajar. Yang ketiga itu adanya langkah-langkah atau perlunya program edukasi dan kegiatan terstruktur untuk membangun gaya hidup sehat dan bugar yang tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga guru, pegawai, dan orang tua. Baik, itu dari latar belakang. Kita maju untuk tujuan dari program ini. Untuk dari tujuan ini ada 4 poin penting. Salah satu dari keempat itu yaitu 1, membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini, ialah menanamkan nilai pentingnya kesehatan kepada siswa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik di sekolah, mendorong siswa untuk aktif bergerak melalui olahraga ringan dan bermain. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang pola makan sehat, mengajarkan siswa tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam pertumbuhan. Dan yang keempat, mengembangkan kebiasaan tidur yang cukup, mengajarkan pentingnya tidur yang cukup agar siswa dapat belajar dan beraktivitas dengan baik. Dari tujuan itu kita akan masuk kepada capaian yang akan kita dapati. Dari capaian itu ada 4 juga. Yang pertama, siswa mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar gaya hidup sehat. Kedua, siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga, siswa mulai memahami jenis makanan sehat dengan memilih makanan bergizi. Yang keempat, siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan pengelolaan waktu. Itu dari
tujuan tadi kita masuk kepada capaian. Sekarang kita masuk untuk poinnya, langkah-langkah. Ada poinnya ini ada 5 poin. Satunya itu tentang edukasi dan pelatihan awal. Yang kedua, rutin aktivitas fisik. Yang ketiga, tentang edukasi dan pola makan sehat. Empatnya itu partisipasi orang tua dan komunitas. Yang kelima, pengenalan manfaat tidur dan istirahat. Baik, kita masuk pada langkah yang pertama dari edukasi dan pelatihan awal. Langkahnya itu mengadakan perkenalan gaya hidup sehat dengan permainan interaktif dan video edukatif. 2. Hasil yang diharapkan, siswa memahami konsep dasar gaya hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat, dan tidur yang cukup. Poin yang kedua, rutin aktivitas fisik. Langkah-langkahnya itu mengadakan 10-15 menit sesi peregangan dan senam sederhana setiap pagi di kelas. Hasil yang diharapkan, siswa terbiasa dengan aktivitas fisik dan merasakan manfaatnya bagi tubuh. Mungkin langkah-langkah ini Bapak Ibu guru, artinya kita di sekolah sudah, ya, kita sudah jalankan sebelum misalnya kita mau masuk istirahat, ya, istirahat atau jam istirahat pertama, siswa itu diminta untuk melakukan peregangan melalui baris berbaris dengan kedua gerakan. Itu sudah kita lakukan itu. Itu juga aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketiga, tentang edukasi dan pola makan. Ini kita lari kepada pola makan sehat. Langkah-langkahnya itu, satu, sesi edukasi tentang makanan sehat. Kedua, hasil yang diharapkan, siswa mengenal makanan sehat dan lebih memilih makanan bergizi di rumah dan sekolah. Itu edukasi dan pola makan sehat. Yang keempat, tentang partisipasi orang tua dan komunitas. Langkah mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang pentingnya mendukung gaya hidup sehat anak di rumah. Yang kedua itu, hasil yang diharapkan, orang tua terlibat dalam membangun kebiasaan sehat anak, ya, maksudnya seperti menyediakan makanan sehat dan mendorong aktivitas fisik. Yang kelima, tentang pengenalan manfaat tidur dan istirahat. Dari pengenalan ini ada langkah sesi edukasi tentang makanan sehat. Yang kedua, hasil yang diharapkan, siswa mengenal makanan sehat dan lebih memilih makanan bergizi di rumah dan di sekolah. Oke, setelah langkah-langkah ini kita memiliki aset. Ya, ada aset yang dimiliki sekolah ini. Satu, kelas dan sekolah memiliki lingkungan yang aman dan sehat untuk pelaksanaan aktivitas fisik, serta memiliki tenaga pengajar yang mendukung program. Yang kedua, sekolah memiliki waktu khusus di pagi hari untuk kegiatan peregangan senam. Saya pikir kita di sini sekolah sudah, di lembaga ini sudah kita jalankan dalam 1 minggu pasti ada 1 hari 1 waktu untuk aktivitas senam pagi bersama. Ini kita masuk pada rencana evaluasi program. Rencana evaluasi program ada 3. Yang pertama itu evaluasi mingguan, yang kedua itu kuesioner sederhana untuk siswa dan orang tua, yang ketiga itu evaluasi akhir program. Dari evaluasi mingguan, guru mengadakan evaluasi sederhana tentang keikutsertaan siswa
dalam kegiatan fisik dan pemahaman mereka akan materi gaya hidup sehat. Kedua, kuesioner sederhana untuk siswa dan orang tua. Setelah kegiatan selesai diberikan kuesioner untuk mengukur perubahan kebiasaan. Yang ketiga, evaluasi akhir program. Melakukan survei menyeluruh terhadap siswa, guru, dan orang tua untuk mengevaluasi perubahan kebiasaan anak selama program berlangsung. Dan itu tentang rencana evaluasi program. Yang berikut dari rencana pasti kita akan temukan ada kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, kurangnya partisipasi aktif dari orang tua. Anak-anak memerlukan dukungan orang tua di rumah untuk menjalankan pola hidup sehat, sehingga penting mengadakan sosialisasi rutin. Yang kedua, kurangnya waktu di sekolah. Dengan jadwal pelajaran yang padat, perlu strategi agar program bisa berjalan tanpa mengganggu waktu belajar siswa. Dan yang ketiga, konsistensi kebiasaan anak. Siswa mungkin memerlukan dorongan lebih agar konsisten, terutama pada hal-hal baru seperti memilih makanan sehat atau tidur cukup. Baik, Bapak Ibu guru, dari tantangan yang ada pastinya ada sebuah kesimpulan, ya. Yang pertama, kita mengambil sebuah kesimpulan. Dengan adanya program ini diharapkan menjadi landasan bagi siswa di sekolah kita dalam memahami dan menjalani gaya hidup sehat yang dapat terus-menerus dikembangkan di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Oke, baik, terima kasih. Ini hasil pemaparan presentasi dari saya tentang gaya hidup sehat dan bugar. Dari pemaparan ini, Bapak Ibu, teman-teman bisa mungkin memberikan masukan, ada pertanyaan yang bisa menggugah, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami dalam presentasi ini, mungkin diberi waktu kepada teman-teman untuk memberikan masukan, ada sanggahan, pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya coba menanggapi dari hasil paparan yang disampaikan oleh Bu Eka berupa pertanyaan. Pada waktu kapan kegiatan ini dibuat di tingkat sekolah? Kosongkan ruangan. Dan apakah kegiatan ini dibuat untuk semua kelas atau hanya wakili satu kelas untuk sebagai contoh atau sampel? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Rini yang sudah memberikan pertanyaan, dan kegiatan ini tentunya dalam lembaga pendidikan ini akan saya laksanakan di sekolah dalam
semester ini untuk pembelajaran di kelas tentunya. Itu mungkin yang bisa saya salurkan kepada peserta didik kita untuk menjalankan kegiatan tentang gaya hidup sehat dan bugar. Baik, mungkin ada lagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi di capaian pembelajaran ada salah satu poin, siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Yang ingin saya tanyakan di sini, aktivitas fisik seperti apa yang dilakukan setiap hari selama 30 menit? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dalam aktivitas fisik ini yang dilakukan oleh peserta didik kita ini yang dimuat dalam capaian ini, capaian program, kita terhitung setelah jam pembelajaran berlangsung, ada waktu jeda istirahat yang kita ambil, yaitu di saat pembelajaran dimulai pada berikutnya atau jam masuk istirahat. Itu ada aktivitas dalam permainan mereka, ada istirahat, ada kegiatan kita yang namanya baris berbaris yang dilakukan dengan jalan kita. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan materi yang telah Pak sajikan, di sini saya ingin bertanya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan untuk menerapkan pola hidup sehat kepada siswa? Yang kedua, bagaimana perkembangan atau perubahan fisik yang dialami siswa setelah Bapak menerapkan pola hidup sehat? Bisa diulang. Ya, saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan untuk menerapkan pola hidup sehat kepada siswa? Apa yang Bapak lakukan untuk menerapkan pola hidup sehat kepada siswa? Yang kedua, bagaimana perkembangan atau perubahan fisik yang dialami siswa setelah Bapak menerapkan pola hidup sehat. Setelah Bapak menerapkan pola hidup sehat. Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Guru yang sudah memberikan pertanyaan tentang ada 2 poin. Yang pertama itu apa yang dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat kepada siswa, ya. Oke. Yang kedua, bagaimana perkembangan atau perubahan fisik yang dialami siswa setelah menerapkan pola hidup sehat. Oke, baik. Yang pertama itu tentunya yang dilakukan pola hidup sehat otomatis berolahraga. Yang kedua, makanan yang sehat.
Dan yang ketiga itu tidur yang cukup. Itu ada 3 itu poin, karena kalau tidur tidak cukup, makan tidak sehat, akan mempengaruhi juga dalam olahraga. Begitupun olahraga juga sehat, olahraga kuat, tapi makan tidak bergizi, tidur tidak cukup, tentunya akan mempengaruhi. Dan perkembangan yang kedua itu bagaimana perkembangan perubahan fisik yang dialami siswa. Tentunya kita menghendaki dalam lembaga sekolah ini akan menghendaki bahwa siswa ini akan menjadi siswa yang aktif dalam bergerak. Yang kedua, siswa itu bergembira, senang dalam mengikuti ke seluruh rangkaian pembelajaran di sekolah. Itu yang kita harapkan, berbadan sehat, dan tentunya ketika menerapkan pola hidup sehat, otomatis secara fisik berubah, secara psikis juga pasti akan berubah. Dari fisik dia tidak mungkin layu lunglai dalam mengikuti proses pembelajaran, begitupun psikis juga dia merasa terbantu dan merasa senang ketika diberikan materi-materi oleh Bapak dan Ibu. Itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi, Pak? Baik, dengan demikian pemaparan materi tentang gaya hidup sehat dan bugar, mungkin dari kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru, limpah terima kasih atas kesediaan waktu untuk kita boleh mengikuti presentasi yang dibawakan oleh saya sendiri. Kurang lebih waktu pada tempat ini saya menyampaikan limpah terima kasih dan permohonan maaf untuk kita semua. Selamat